Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Haneng Suhartini, Kepala SDN Banyumekar 1. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil dari pelatihan literasi melalui komunitas belajar dengan menggunakan saung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Aduh, semangat hari ini? Semangat. Baiklah, sekarang di sini kita akan mendengarkan cerita. Ibu sudah mempunyai buku. Bisa dilihat bukunya anak-anak? Bisa. Anak-anak, buku yang ibu bawa ini ada gambar-gambarnya tidak? Ada. Coba sebutkan ada gambar apa saja? Daun. Cecendet. Ada anak kecil ya. Apa? Cecendet. Kalau bahasa kita cecendet ya. Kalau bahasa itu bukan cecendet ini. Apa? Papilu ya, papipu. Ya. Nah, sekarang nanti ibu akan mencerita tentang buku ini yang judulnya adalah Papipu dan terbang. Nah, anak-anak belum tahu siapa yang menulis buku ini? Ada tidak di sini tulisannya siapa yang menulis? Ada. Cerita ini ditulis oleh Zulfa Adra dan ilustrasinya oleh Maimunah Adri. Siap untuk mendengarkan? Siap. Mari kita buka halaman pertama. Di sini Papipu, Liliput, Rindu, Nenek, Lulu. Siapa itu Papipu? Ini Liliput. Liliput itu adalah anak kecil. Bukan anak, sebenarnya dia binatang kecil. Jadi Papipu, Liliput rindu kepada Nenek Lulu. Sudah lama mereka tidak bertemu. Bagaimana selanjutnya? Kita buka lagi. Nah, ada gambar apa ini? Peta. Peta ya. Peta siapa ini? Peta Liliput. Bukan Liliput, peta Papipu. Dia punya peta. Untuk apa peta ini? Untuk mencari neneknya. Iya, betul, untuk mencari neneknya, rumah neneknya ya. Nah, di sini setelah ke sini lalu ke sana. Dia bolak-balik Papipu. Tidak boleh ada yang terlupa ya. Nah, di sini dulu Papipu membuka peta sekali lagi. Ini petanya ya. Dia memastikan rute hari ini. Ada yang sudah bisa membaca peta? Dari mana Papipu tadinya? Dari mana itu? Ciplukan. Dari Ciplukan. Terus dia? Sinsorong. Terus? Kacakai. Lanjut ke? Kencana. Terus? Mimi. Terus ini rumah Nenek Lulu. Baik, kita lanjutkan. Bisa bertemu tidak Papipu dengan neneknya? Bisa. Kira bisa tidak? Bisa. Karena Papipu mencarinya menggunakan peta, maka dia akan bertemu dengan neneknya. Baik, kita buka lagi. Ada gambar apa saja sih di sini? Bisa melihat tidak? Ada apa saja? Ada daun-daun. Ada batang. Ada batang. Ada batang. Ya. Nah, selamat pagi Sintrong. Mana itu yang Sintrong? Batangnya. Yang sintrong itu daun, ini daun sintrong. Kamu tahu daun sintrong? Tahu. Suka dipakai apa di sini di kita? Lala. Suka kamu daun sintrong? Suka. Ibu juga suka, enak ya. Nah, jadi si Papipu ketemu dengan daun sintrong ya. Terus bunga sintrong, nih, sintrong itu ada bunganya ya. Bunga sintrong ada yang putih, ada juga yang berujung jingga.
Tahu jingga, warna jingga? Tahu. Ya, agak kuning-kuningan gitu ya. Nah, Papipu mencabut beberapa benih. Kemudian ia mengangkat tangannya. Benih itu diambil, diangkat supaya Papipu bisa terbang bersama benih tersebut. Gimana suara anginnya? Jadi secepat kilat, berdegup kencang si jantung Pipu. Karena dia sekaligus kaget ya. Terus dia melihat pemandangan dari atas sungguh menakjubkan. Jadi si Papipu terbang bersama benih sintrong tadi ke bawah. Jadi karena dia kecil, itu binatang kecil, jadi nempel di daun teh ya. Kalau kita binatang yang ada di kita itu yang kecil. Kumbang. Apa namanya? Kumbang tapi yang kecil. Nah, selanjutnya apa lagi? Apa yang akan terjadi sama Papipu? Kita buka lagi. Nah, gimana? Gimana? Ternyata Pipu mendarat dengan selamat. Dia setelah diterbangkan angin, ke atas, langsung dia mendarat dengan selamat. Selamat siang pacar air. Pas sudah selamat, dia ketemu dengan pacar air. Boleh aku menumpang? Kata siapa itu? Kata Papipu. Mana yang akan membawanya terbang? Nah, di sini gambarnya ini polong. Kalau kita mau cecenet ya. Iya, Nah, ini sebutnya polong biji namanya. Ya, nah ini tuh. Ke yang warna agak kuningan. kuning. Apa ini? Polong Jingga. biji. Jingga ya? Jingga. Baiklah, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, Tuing. tuing. Gimana? Tuing. Melambung tinggi. Tuing. Kalau ke atas ya. Terus ada kupu-kupu serta lebah di kanan kirinya. Jadi kupu-kupu dan lebah-lebah mendampingi nih, ngajaga si Papipu nih. Dia itu terbang ke atas dibawa oleh angin. Dia naik apa tadi? Biji polong. Bunganya tuh naik dia. Ya. Nah, dijaga oleh kupu-kupu dan Lebah. suaranya juga. Gimana? Itu Papipu mendarat tepat di bagian tengah. Ya. Halo Kencana. Ini namanya bunga Kencana. Lama tidak bertemu. Boleh aku menumpang? Kata siapa? Kata Papipu. Nah, bagaimana jawaban Kenanga? Boleh. Kira-kira dibolehkan tidak? Boleh. Coba kita lihat yang selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, polong benih bentuknya panjang dan runcing. Papipu memilih dengan alis mengernyit. Ini dibolehkan ya sama Kencana ya. Nah, setelah dia naik Kencana, bunga Kencana, nah dia bertemu lagi dengan polong benih. Polong benih itu yang ini gambarnya nih, runcing, ya, panjang dan runcing. Papipu memilih, tuh gimana ya? Soalnya panjang dan runcing dan mengernyit, gimana ya milihnya ya? Nah, berpikir si Papipu, ini dia benihnya. Baru dia bertemu dengan benih yang cocok, ya. Nah, saatnya terjun bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Gimana? Boom! Ya, benih bunga Kencana meledak terkena air. Papipu terbang melenting. Jadi kan dia naik benih nih, akhirnya benihnya meledak. Gimana tadi? Boom! Melenting si Papipunya, ya. Dia terbang melenting, melesat kalau bahasa kita, ya. Melenting ke atas, ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat nih, si Papipu melenting ke atas dia. Karena benih bunga Kencananya meledak terkena air. Nah, selanjutnya, hiya! Ketemu dengan siapa Papipu? Hah? Ketemu dengan kucing. Akhirnya, halo Mimi, apa kabar? Kata Papipu ya kepada si kucing. Oh tidak, dia naik nih, langsung naik. Setelah melenting ke atas, dia langsung jatuh di punggung si Mimi. Mimi ya, Mimi itu adalah seekor Kucing. iya. Nah, setelah dia naik di punggung si Mimi, ternyata
rambut si Miminya rontok, bulu-bulunya, rambutnya rontok. Bagaimana ini? Kan kalau tidak ada rambutnya, berarti si Papipu naiknya gimana? Dia naik di atas punggung si Mimi. Kalau ada rambutnya kan dia bisa berpegangan nih ya. Nah, kalau rambutnya rontok, tuh lihat rontok tuh, nggak ada rambutnya lagi. Bagaimana si Papipu? Terjatuh. Terjatuh. Kenapa bisa terjatuh? Karena tidak ada rambut. Tidak ada rambutnya, dia tidak bisa berpegangan. Papipu berdiri dengan terseok-seok. Setelah berdiri terseok, ada suara dum, dum, dum. Ada suara apa coba? Dum, dum, Nah, tiba-tiba tanah bergetar. Tanah bergetar. Ada sesuatu yang datang. Ya, waduh, ada tanah bergetar, ada sesuatu yang datang. Akhirnya, ternyata yang datang itu apa? Coba kira-kira. Manusia. Manusia. Apanya nih? Kakinya. Karena Papipu badannya kecil, maka dia melihat kaki ini. Di kakinya itu ada apanya coba? Ada kaki. Bukan. Kalau di kaki kita itu ada apanya nih? Ada Bulunya, ada rambutnya. Disebutnya ada rumput jarum. Salam kenal rumput jarum. Ayo berangkat bersama. Akhirnya Papipu nempel ke kaki orang ini. Dia nempelnya di bulunya. Disebutnya rumput jarum. Bulu anak itu, bulu anak laki-laki. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ada yang bisa menebak? Bertemu tidak dengan neneknya? Oke, kita lanjutkan. Buka halaman berikutnya. 1, 2, 3. Nah, Papipu memegang kaos kaki erat-erat. Bisa dilihat? Bisa. Lihat ya, ini adalah kaos kakinya ya. Terima kasih benih rumput jarum. Terima kasih teman besar. Akhirnya Papipu bisa bertemu dengan neneknya. Dia berhasil tiba di rumah neneknya berkat kaos kaki tuh rumput ya. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah ceritanya menarik? Menarik. Mau lagi mendengarkan cerita ibu? Mau. Oke, tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menjawab? Bagaimanakah suara angin yang membawa Pipu ke atas? Bagaimana suaranya? Pinter. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama Liliput yang mencari neneknya? Papipu terjatuh, dia langsung menempel pada kaki seorang anak laki-laki. Nah, di kaki anak laki-laki itu ada bulunya yang disebut dengan napi. Rumput jarum. Rumput jarum. Tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, ceritanya sudah selesai. Apakah kalian senang mendengarkannya? Senang. Nah, kalau kalian senang, jangan mendengarkan cerita ibu saja, tapi kalian juga harus senang membaca. Nih, lihat buku-buku di sini banyak. Kalian silahkan diambil satu persatu, pilih mana judul yang paling kalian sukai, ya. Nah, untuk selanjutnya besok kita akan belajar membaca lagi, ya. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.